Oh, tapi untungnya Raisa ada di sini, Azik. Yes. Oke, ini ini Hai semuanya. ya, ai, ini tahun kedua ya, tahun kedua jadi ibu, Ramadan jadi ibu, bener nggak? Bener. Bener. Cuma tahun lalu tuh gue Jadi nggak puasa. gimana? Tahun lalu gue nggak Hmm, puasa karena kan Zalina masih kecil. Jadi gue masih masih full ya. ASI. Jadi gue nggak puasa. Nah tahun ini Hmm, yang gue jadi istri lagi, terus jadi hmm. ibu juga. Jadi bener-bener kayak full time banget di rumah. Tapi seru jadinya, nggak terlalu apa ya, nggak terlalu kerasa lagi karantina gitu loh, karena selalu banyak yang dilakuin di rumah. Hmm. Dan kan ngomongin soal karantina dengan Zalina udah nggak terlalu kecil lagi, makin hektik nggak sih? Apa Banget. semakin ada sesuatu, ada cerita baru setiap harinya? Dua-duanya hektik dan cerita baru itu berjalan dengan berbarengan. Terus sekarang dia lagi kayak hobinya tuh sa alien. Terus gue nggak ngerti tuh sebel. Ini kayak, hah? Kan lo nggak? Terus Biasanya gue nggak ngerti kan biasanya dia tuh ada ngomong apa. Terus masa-masa dia ya. marah. Hah, hah. Nah, biasanya emang ada masanya tuh anak kecil, anak kayak anak gua juga dulu waktu masih kecil, 1 tahunan gitu, nunjuk ke satu tempat kosong sambil nyapa. Udah ada momen kayak gitu belum? Jangan Serem dong. sih. Jangan. Tapi marah ya kalau nggak ditanggepin ya. Tapi udah ada Kalau mulai misalkan kata-kata baru nggak? Kata-kata kita pertama gitu. gue nggak bisa nebak apa yang maksud tunjukkan dia tuh, dia pasti marah Hmm. nanti. Terus gue kayak Udah selalu ada bilang, kata-kata kenapa pertama. sih kok marah? Mama kan baik sama kamu gitu. Kata-kata pertama dia udah bisa ngomong, mama, dia udah kayak bapak papa Oke, papa udah. Terus kayak oke, ya, satu kata gitu kayak mam tuh, kayak gitu-gitu dia udah oke. bisa. Udah belum belum minta uang jajan belum ya? Masih jauh deh insya Allah. Masih jauh. Oke, jadi dari kemarin kan teman-teman kalau yang udah gua kepoin dari kemarin ada Gamal, terus ada siapa lagi tuh, Ya ada Mbak Dia ya, Topi, semuanya punya. Ah, kemarin Mbak Dika ya. iya, Mbak Dian juga. Kalau Gamal biasanya dia di rumah dia nggak mau bikin lagu dulu, dia mau main Animal Crossing sepuasnya. Kalau Animal Crossing atau Play. kalau Tom, nah itu kalau Tompi masih praktek. Terus ada beberapa teman-teman kita juga yang ketahuan lagi bikin album. Lo sendiri gimana? Apakah WFH ini, karantina ini membuahkan single-single baru? Sejujurnya niatan awalnya gitu, gue kayak merasa wow ini Hmm, waktu dimana gue bisa apa ya, bermeditasi dengan musik, dimana gue bisa be alone with my thoughts, nggak hmm. sibuk gitu-gitu. Tapi pada kenyataannya gue nggak bisa nulis karena apa ya, gue ngerasa situasi saat ini Mak- tuh unik banget sehingga gue nggak bisa relate. Dan hmm. apa ya, headspace otak dan emosi yang biasa gue akses buat nulis lagu nggak bisa akses pada saat ini. Gimana ya, jadi gue kayak Kayak jadi writer's block gitu. writer's block, tapi lebih ke gue I'm dealing with my anxiety dan juga keanehan situasi ini, dan juga apa maksudnya hal-hal lain yang pada akhirnya gue jadi nggak bisa nulis gitu loh. Ada sih niatan, wah niatan sih banget banget ya, karena dari kemarin kan pengen nulis lagu, pengen bikin album segala macam, sibuk keluar kota Hmm, terus apa segala. Sekarang hmm. wah ini waktunya kali ya gue nulis album, tapi wow tidak terjadi. Maaf, Tidak jadi juga maaf ya. ya Raisa, aku I let you down. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi segitu. Jadi terakhir adalah ini ya, Teristimewa teristimewa. betul. Dan Yes. teristimewa itu mungkin teman-teman di sini, ya Raisa ada yang perlu diingetin lagi. Teristimewa itu emang buat siapa sih?
teristimewa sebenarnya sih gue pas gue nulis nadanya itu pas gue lagi hamil 9 bulan tuh, jadi lagi sesak-sesaknya. Terus Hmm. pada saat itu belum kepikiran buat nulis liriknya gitu ya. Terus habis gitu akhirnya Hmm. beberapa bulan sebelum lagu ini launching, itu baru gue kepikiran nulis lirik, dan ternyata itu terinspirasi sama anak aku yang sangat istimewa. Kebayangnya lagu ini tuh lagu yang gue nyanyiin ke dia di saat dia udah gede gitu loh. Gue kebayang dia tuh, ya semua yang diceritain di lagu ini tuh, gue ibaratnya doa buat dia menjadi orang yang seperti itu gitu. Asik. Berarti kekhawatiran lo sebagai orang tua dan bikinin lagu buat anak cuma satu ya. Mudah-mudahan dia nggak ada yang kayak gitu ntar. Ada nggak kemungkinan kayak Amin. gitu? Dan dia mudah-mudahan dia nggak kayak asli, dia ternyata pas gedenya metal gitu, terus kayak aduh mah please deh lagunya mellow banget ya. Ya itu dia makanya. Kesel. Apalagi ntar pas lagi teenager kan. Pas lagi teens gitu, angst. Pas lagi tanya, aduh Oke, mah please deh, ini bisa nggak sih dihilangin dari Spotify mama. atau mungkin jangan-jangan Enggak. dia ntar nge-remake. Ntar dia nge-remake. Bisa jadi. Nah, sekarang ada trivia sedikit. Ingat gak ini kapan? Ya, fotonya ketutupan gue ya? Enggak. Ya, sungguh suatu blur. Oke. Ini deh. Apa tuh ya? Blur banget Lagi ini manggung di loh. mana? Blur banget ya? Oh, nggak kekirim berarti ya? Koneksi, koneksi. Baiklah, kita skip aja dulu. Koneksinya sis. Iya, emang. Duh, oke. Kita lanjut Tuh, aja. pada komen nggak kelihatan. Burem Kalau banget. ini kelihatan kan, Ci, gede gitu. Oke, Ramadan kali ini sungguh sangat berbeda dari sebelumnya. Jadi kalau nggak salah 5 tahun yang lalu, gue dapat bocoran dari temen gue, lo manggung di sebuah tempat Ramadan gitu. Tapi intinya adalah gini, kangen nggak sih manggung di bulan Ramadan? Biasanya kan bulan Ramadan tuh kayak banjir orderan gitu. What do you think? Kangen. Sebenarnya justru pas bulan Ramadan tuh, yes, kalau misalkan kita ngomongin secara general pas lagi karantina kayak gini, kangen banget, teramat sangat lah sama manggung. Hmm. Cuma bulan Ramadan tuh yang dikangenin tuh lebih ke kekeluargaannya sih, lebih ke ngumpul-ngumpulnya, reunian, apa ya kayak gitu-gitunya sih yang paling kangen. Kalau Hmm. manggung sih emang udah dari kemarin-kemarin kangen banget. Dari sebelum-sebelumnya, apalagi ada keadaan kayak gini, kayak musisi terutama ya, yang Iya. sekarang ini bisa dibilang pendapatan nggak, kita nggak ngomongin pendapatan, maksudnya kayak biasanya kan tuh dari penjualan CD, penjualan kaset segala macam, dan sekarang kan you're longing for live moment with your fans segala macam, dan sekarang Ya. lo kan dulu bisa sampai Jumat Sabtu Minggu manggung, Jumat Sabtu Minggu manggung, sekarang hilang sama sekali. Itu pasti kangen banget. Kangen banget Ya, sis. gila Gue gila kayak gila. kemarin kapan ya gue live Instagram gitu, terus gue nyanyi, terus gue lupa lirik gue sendiri. Padahal gue yang menulis lirik Tadi tersebut. Terus gue kayak, kok gue bisa lupa sih? Gue malu banget, tapi ya sudahlah. Itulah manusiawi. Tapi kan kalau buat lu udah masuk tahapan di mana musisi kalau lupa lirik tinggal todong orang pada nyanyi. Nah, itu dia. Trik gue habis kayak kali ini. Mau nodong siapa? Karena sepanjang ini ya, sepanjang apa konser online gitu kan gak ada yang ditodong juga gitu. Tadi. Nah, kalau ini kelihatan nggak fotonya? Nah, kelihatan. Enggak Oh, itu juga. baru Babyface di Tokyo. Ini Kelihatan. salah satu highest moment nggak sih? Itu gila banget sih. Dan gue nggak terlalu banyak ngomongin ini ya. Maksudnya ini kayak momen yang terjadi terus maksudnya nggak terlalu gue publikasikan atau gimana banget, karena bagi gue juga surreal gitu loh. Jadi waktu itu kita manggung di acara yang sama, yang David Foster and Friends, terus gue sama Mas Yofi and Friends di
Prambanan. Ya. Terus habis gitu pada saat pas malamnya itu nggak ketemu. Nah terus besoknya ketemu pas lagi breakfast. Ya. Pas lagi breakfast ketemu, dia notice karena gue bawa Zalina, ribet kali ya. Terus ibu-ibu pada datang ngajak foto, terus ya gitu deh pokoknya ngelewatin dia terus ngajak foto sama gue. Terus habis itu gue kayak repot sendiri bawa anak apa segala macam. Terus dia nyamperin gue ngajak-ngajak ngobrol. Terus ya udah setelah ngobrol-ngobrol pas lagi sarapan itu lanjut DM ke Instagram, dia bilang oh gue baru ngeliat profile lo, denger lagu lo, terus gue suka banget, terus ayo kita Res bikin gitu something enggak? Res together gitu. res res lo gitu enggak. Gue pikir res dong, ya iyalah ya seorang baby face gitu, tapi ternyata enggak res. Dan kayak 2 apa 3 minggu gue terbang ke Tokyo buat manggung sama dia di Billboard Live. Gue duet dan nyanyiin salah satu lagu dia yang sama Toni Braxton. Terus gue main 2 show. Waduh. Dan itu surreal banget. Gila. Gak diajakin habis itu apa? Bikin album bareng atau segala macam gitu. Ada lanjutan nggak sampai sekarang? Masih kayak casually Babyface buka puasa apa lo gitu? Babe, Mr. Face, nggak lo tunggu aja tanggal mainnya. Waduh, oke, kita tunggu tanggal. Siap. Tapi selain itu, selain Babyface juga salah satu highest moment adalah ketika sama Brian McKnight, bener gak sih? Iya. Karena gue tahu dari zamannya gue interview lo di radio dulu kan, bikin banget sama Brian McKnight sampai akhirnya kejadian gitu. Terus apa lagi dong sekarang? Apa yang bikin penasaran? Mau duet sama siapa lagi? Ya, terlalu banyak kalau ditanya pertanyaan kayak gitu. Cuma sih sekarang lebih pengen apa ya? Gue emang pengen rekam sesuatu, pengen produce satu lagu sama mereka itu sih. Karena gue pengen tahu cara kerjanya gimana, habis gitu sound-sound yang dipakai gimana, cara mereka saling terinspirasi itu gimana. Karena kan mereka udah kayak apa ya, kayak mesin gitu loh. Mereka bisa secepat itu bikin lagu, secepat itu produce lagu gitu. Gue pengen tahu gimana cara kerjanya itu, dan itu sih yang bikin gue sangat tertarik, sangat pengen belajar gitu. Kalau duet siapa aja deh? Siapa aja? Itu kalau bisa, kalau ketemu musisi-musisi kayak gitu bawa sedotan boba, kepalanya ceprot gitu, sedot otaknya kalau bisa ya. Betul banget, betul. Oke. Ini sepertinya koneksinya semakin oke aja. Apa kita lanjut? Apa gue coba pindah jaringan lain ya? Sebentar ya. Lanjut kah? Aman? Better? Oke, lanjut. Bisa? Gue barusan narik colokan langsung dari BTS. Gila, canggih banget rumah gue. Subhanallah. Oke, sorry ya. Hari ini koneksinya agak terbata-bata. Jadi dari tadi coba beberapa koneksi ya, tampaknya memang jam prime time sekarang. Apalagi ada Raisa gitu. Nah, dari zaman dulu, dari album pertama, dari Raisa, Heart to Heart, Self Made, itu ada ini ada perubahan ini nggak sih? Ada perubahan apa ya? Arah nggak sih? Atau ngikutin aja? Atau ada yang kayak gue harus kayak gini terus gitu? Nggak ada yang diniatin sih kayak gue harus berubah atau enggak, gue jangan sampai berubah gitu, nggak ada sih. Gue lebih ke apa ya? Ya emang pada saat itu lagi merasakan hal yang seperti itu, terus lagi suka apa ya, aransemen dan sound seperti itu, ya jadilah album-album itu. Album Handmade tuh album kebanggaan gue sih sampai sekarang. Gue merasa terhantui sama album itu karena sampai sekarang pun gue masih ngerasa gue tuh hidup dalam album itu masih.
Masih sekarang ini Masih. Gue kayak belum tuntas gitu ya. kadang-kadang gue bikin lagu, terus produser-produser gue kayak Marco apa Haris gitu kayak, ya itu kayak Mhm. handmade banget deh, kita yang lain deh. Oh gitu ya. Gue kayak masih stuck banget di handmade karena itu apa ya? Gue bener-bener heart and soul itu sih bikin album handmade. Um, Karena handmade itu pertama kali setelah labelless ya, on label um, ya, kalau nggak salah ya. Iya pertama kali gue bener-bener kayak hampir 100% terjun kali ya. Hmm. Terus ya gue juga merasakan banyak Asik, itu dia dengerin. pendewasaan apa ya secara materi, secara lirik dan lain-lain gitu. Jadi gue bangga banget sama album itu. Kalau yang kesini-sini sebenarnya gue lebih banyak eksperimen gitu loh, kayak ya Hmm. tapi yang tetap yang gue banget lah ya, kayak gue sama Dipa, terus ya pokoknya My Kinda Crazy, terus habis gitu kembali You kan juga kayak bukan gue banget tapi pas didengerin ya emang Ya, Raisa juga sih masih tetap masih gitu. ada Raisa gitu. Jadi Satu kesulitan dari Raisa, sorry, satu kesulitan dari Raisa ketika manggung adalah lu selalu mengeluh bahwa lu nggak punya lagu yang bisa buat jogetan bareng. iya makanya itu Bener nggak? Masih ya? gue kayak gue harus dan waktu itu yang bikin lagu You tuh Gamal. Jadi Hmm. niatan awal tuh pengen nulis bareng. Pada saat kejadian nulis bareng nggak keluar dari otak gue, akhirnya Gamal yang take control dan jadilah lagu jogetan itu. Karena kalau misalkan gue masuk lagi di situ lagunya bakalan jadi at least mid tempo lah, mid tempo. Gue pengennya lagu Hmm. Itu. yang bisa nambahin dinamika gue saat manggung gitu. Mungkin ada saatnya lu kolaborasi sama DJ Gaga atau siapa gitu ya. Boleh Nggak silakan bercanda. Kali ditulis deh. di bawah ini. Siapa yang mau collab untuk bikin lagu house atau techno sedikit gitu? Dipa biasanya udah Anjir. arahnya ke sana kan? Trans. Iya. Oke. Nah, Dan ini udah jadi nextnya on album ada kepinginan lagi nggak sih? Kapan? next sebenarnya ini eksklusif, gue belum cerita ini sih sebenarnya. Oke. Gue menyiapkan Oke. single, jangan bilang ya. Gue nyiapin single buat Gitu. dirilis. Sebenarnya harusnya dirilisnya mungkin bulan ini apa bulan kemarin gitu. Cuma karena situasi, akhirnya lagunya masih gue Hah. simpan. Jadi sekitar pokoknya nggak akan lama lagi, beberapa bulan ke depan gue akan ngeluarin single. Dan ini sih spesial, sangat spesial dan gue yakin pasti orang-orang pada suka. Amin. Itukah tadi yang ada sama Babyface itu? Bukan ya? Itu lain lagi pasti itu. Lain lagi. Ya, oke. Baiklah kita tunggu. Dan satu lagi yang kita doain juga konser solonya itu ya, semoga lancar ya. Walaupun terkena ini itu, mungkin ini yang terbaik kali. Tadinya kan buat hadiah ulang tahun ya. Iya, tapi ya maksudnya juga ya pasti nggak akan aman dan nggak masuk di akal kalau misalkan kita maksain di Iya. tanggal 27 Hmm. Juni. Dan kita akhirnya memindahkan tanggalnya ke 28 November yang mudah-mudahan semuanya udah aman, udah bisa Amin. nikmatin Amin. seperti biasa lagi, udah bisa apa ya, nggak usah physical, social, apapun distancing lagi dan kita bisa kembali normal. Dan ya mudah-mudahan itu kan sekarang apa sih Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, masih 6 bulan lagi. Semoga semua udah normal dan bisa berjalan dengan lancar. Nih, ada Amin, Amin, ada pertanyaan nih. Amin, kita amin sama-sama, lancar. Nanti kita semua ada hadir untuk Amin. nonton. Ada pertanyaan. Jadi ini karena sering di rumah, sering nggak sebel-sebelan sama Kak Hemish karena 24/7 bareng terus? Ini jujur aja relate sama semua pasangan yang udah nikah. Ha. Karena mungkin ini pertanyaan yang bisa gue lempar ke lo juga, Dir. Oke, kita karena kebetulan seberang saya ada istri saya ya. Kita berantem nggak selama lockdown ini? Paling rebutan aja siapa yang nyuci piring, siapa yang nyuci baju. Kalau Simple di rumah tangga. gue sih sebel-sebelan, berantem sih Ya, enggak ya. Berantem enggak. Heeh.
Cuma paling kayak nah gitu. Tapi apa ya, Ah, gue sama Hamish orangnya cukup apa ya, cukup bisa nge-appreciate me time-nya masing-masing. Jadi kayak ah. gue bisa sensing kalau misalkan dia tuh lagi pengen me time, dan dia juga bisa sensing kalau gue lagi butuh nonton drama Korea sendirian. Jadi itu semua aman lah. Oke. Apakah Raisa akan mainkan film? Sudah. Ada filmnya, pernah. Gue nggak tahu sih apakah gue pengen main. Sebenarnya pas pada saat gue syuting gue enjoy ya, seru gitu. Maksudnya Ah, pengalaman baru buat gue. Udah gitu, ya sebenarnya belajar bentuk seni lain aja gitu kan. Cuma untuk saat ini gue belum ada kepikiran pengen main film banget gitu, enggak sih. Oke. Ada dari Malaysia nih, Halo Nafis. Nafis, I love Malaysia juga. Aku tadinya ada jadwal ke Malaysia sebelum ini semua, tapi ya semoga ini setelah ini semua berakhir, aku bisa ke sana. Aku Nah, masih itu ingin film dia. terjebak nostalgia. Kamu terjebak dengan film. Yes. Itu dia. Oke, terus Tapi kemudian film itu ada lucu sih. It's soal quite a cute movie. Selama ada COVID, jadi ini sering ini. masak apa Kak buat sahur dan buka puasa? Kalau sahur, sebenarnya Hamish Aish. tuh tipe sahur yang gampang banget ya. Dia bisa yang kayak cuma granola aja, atau toast kayak roti pakai apa gitu. Jadi dia Hmm. nggak terlalu susah buat sahur. Jadinya alhamdulillah buat gue. Tapi Iya, iya, kalau iya, iya, misalkan iya. buka puasa sih, wow, all out. Oh, lu ancam kali. Kamu kalau sahur jangan aneh-aneh, mintanya makan ini aja ya. Lu gituin nggak sih? Begitu. Diancam. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Loh, ini gimana sih cara matiin? Aduh, ini bawa bapak agak ini nih, Cooper nih. Gak apa-apa Om, kita ngerti kok. Gak apa-apa, oh, sialan. Oke, kita coba tes dulu ya. Kita tes dulu. Berarti, ntar lo. Terakhir kali manggung sebelum puasa berarti bulan Februari ya? Terakhir kali gua manggung tuh di Bandung, acara di restoran gitu. Itu terakhir kali gua manggung. Hmm. Itu udah ada isu-isu COVID, cuma belum belum ada social distancing, lockdown dan PSBB dan lain-lain itu. Jadi itu terakhir kali gua manggung. Oke, ini pertanyaan mendasar. Kalau di rumah, ini ada pertanyaan dari teman-teman CGV, fansnya Hamish. Hamish tuh kalau buka puasa sukanya yang manis atau yang asin? Hamish tuh tipe langsung makan Semua. gitu. Oh, dia justru langsung makan. Jadi dia kayak air putih, nasi ayam bakar, sayur asem, tempe, tahu, sambal. All out ya. Empat sehat lima sempurna itu. Semua langsung. Jadi kalau gue biasanya nemenin dia makan dulu, abis gitu gue baru pas malam Zalina udah tidur segala macam baru gue makan. Kecuali kalau lagi menggoda selera Jadi banget, kalau lagi menggoda banget gue juga langsung makan sih. Tapi ya mungkin setengah jam setelah buka. Oke, dalam keadaan oke, lo nggak mau nyentuh makanan sama sekali. Ada satu makanan ditaruh depan muka lo, tapi itu kayak ini menggoda banget, harus gua makan sekarang. Makanan apa itu sih? Gue nggak tahu kenapa, tapi pas lo deskripsiin itu gue pikirannya bakwan. Kenapa ya? Bawannya kuah pisah atau yang kriuknya dimasukin sampai lembek gitu? Enggak, gue tadi agak kecewa sih sama diri gue sendiri. Gue berharap jawaban gue agak lebih elegan ataupun kayak lebih Salad gitu. kayak Bakwan. foie gras gitu. Bakwan. Bawan. Sejujurnya buka puasa terus ada teh manis, ada bakwan sama rawit tuh kayak nggak mungkin nggak sih?
Setuju, iya, udah paling bener itu gorengan. Apalagi kalau ini terselamatkan sebenarnya orang-orang yang biasanya pada buka puasa di kantor, jam setengah enam pada turun beli gorengan itu agak-agak terselamatkan. Iya, iya. Karena nggak gatel-gatel gitu kan. Cuman kangen juga makan gorengan. Tapi ingat ya, gue cuman mau kasih tahu aja buat teman seru si GV gitu. Yang perlu diingat juga, kayak Hamish bilang tuh buka puasa minum air dulu. Nah, Hmm, kita juga mau ingetin juga kalau minumnya itu katanya sih berapa sih? 8 gelas. 8 gelas per hari, teman ketika ini hari kemarin lucu nih, kita nanya-nanya ke dokter. 8 gelas oke. per hari kalau lagi puasa gimana cara minumnya? Heeh. Simpel lagi nih, di depan depan gua ada 600 ml aqua gitu. Paling nggak lu ngabisin 4 botol aja. Satu pas buka, satu habis terawih, satu sebelum tidur sama satu habis sahur. Jadi Hmm, 4 botol aja. Bukan 4 galon ya, kebanyakan. 4 botolnya cukup sih. oke, oke. Oke. Siap. Nah, sekarang waktunya challenge. Apakah udah siap? Ini pasti manajer belum belum kasih tahu kan kalau lu akan dapat challenge kan? Challenge apa? Gue udah biasa di challenge. Oke, challenge-nya melibatkan pita suara. Jadi kalau mau minum dulu silahkan. Oke. Oke. Jadi, gue sudah menyiapkan foto-foto musisi. Mm-mm. Yang harus Yaya lakukan adalah ketika lihat foto itu, nyanyikan sepotong lagu musisi tersebut. Oke. Sudah siap? Bisa phone a friend nggak? Oke. Nggak bisa. Di sini friend semua kebetulan di sini. Nanti. Oke. Siap? Siap. Tiga, dua, satu. Silahkan mulai. Oh, lu. Ini udah pasti ya. One last cry, before I leave it all behind. I gotta put you out of my mind this time. Stop living life. I guess I'm down to my last cry. Oke, kalau terusin bisa satu album tuh, Brian McKnight. Biasa, Tapi biasanya emang gue kalau masih ngeliat jadi number one. Brian McKnight kayak gue apa ya gitu. Oke. Kayak tadi tiba-tiba cepet entah kenapa. Karena terlalu banyak lagu yang lo jadi favorit ya, soal Brian McKnight ya. Asli. Oke, next. Next. Oh my god. Iya, Um, iya. Kadang-kadang ketika lihat lihat lagu apa, lihat yang nyanyi, gua tahu lagunya tapi di ujung lidah nggak keluar gitu kan. Ini mungkin salah satu momen itu. Iya kan? um, please kasih depannya, Ah, remaja, Uh, remaja. um, Remaja sedang uh, pas, aduh, pas, boleh pas. aduh, Boleh pas. please. Pas dulu. Pas ya. Pas dulu. Oke, ini Apa juga gue gak punya kepikir? banyak single, semuanya enak. Lo harus pilih salah satu. Apa sih burem? Kaitna ya? Kahitna, Kahitna, Kahitna. Ah, eh apa ya? Cerita cinta. Kenapa jadul banget yang pertama ku katakan. Jangan pernah akhir cerita cinta kita. Tuh, kenapa Oke. tiba-tiba gue pilih lagu itu? Kenapa gue nggak mau dikatakan apa? Nah, itu dia. Tiba-tiba aja. Wah, itu kepikirannya gitu pas gue masukin gambar ini pasti Oh dia itu, nyanyiin lagu dia sendiri apa ya dia ini tapi enggak. Mau lagi coba lagi? tiba-tiba kau ada yang punya, ada kau na 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 na. Sungguh ku bertanya, kasih bila aku jatuh cinta. Na 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 na. Ya, itu deh pokoknya. Oke, lulus. Ini bisa banyak orang bilang ini Twinnies-nya loh. Twinnies. Gimana? Coba di capture dulu. Satu, dua. Asik. Nah, Asik. lagunya. Lagunya cause the way that you move, then another can do. I just need Single pertama. you. Na 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 na. Sorry ya gue
Na, na, Gak apa. give me love, baby. Kenapa gue nggak nyanyiin lagu duet gue sama dia? Kenapa? Nah itu dia. Gue juga bingung. Lalu kisi-kisi dibikin gampang. Just keep being you. Nah, oke. Otak gue emang Ini jalannya juga agak ribet. lekat sekali dengan kehidupan lo sebagai musisi. Iya. Jangan gitu dong. Gimana cara gue nyanyinya? Kayak Aryan aja, growl aja. Tapi ini salah satu merchandise yang dikejar banyak orang, entah itu Your Raisa atau Your Seringai. Serigala Miritia. Serigala. Oke, next. Mau ditirin dulu nggak posenya? Sakit hatiku. Itu Last walaupun one. hitsnya lagu yang ini, gue tetap stand-nya mercusuar. Oh, masih anak mercusuar ya. Kalau ini mirip. Ini orang sombong setengah mati nih. Oh iya, gua foto dulu. Bentar. 1, 2. Ya, mirip. Nanti gua kirim ke orangnya. Ini ngomong-ngomong orangnya agak sombong. Diajakin live CGV nggak pernah mau karena dia sibuk punya live tiap hari. Luar biasa. Oke, baik. Ini terakhir, challenge terakhir. Ini adalah salah satu musisi favorit kita semua. Banyak singlenya yang kita suka juga dan banyak yang menyentuh hati. Silahkan. Anjay. Ini gimana? Oh iya, boleh. ini umur berapa sih sejujurnya? Kenapa gue sekarang jadi bikin game baru di atas game lu? Gak apa-apa. Ini gue umur berapa ya? Mungkin ini gue umur 16 atau 17 kali ya. Ini kayak akhir-akhir. Dan sekarang udah mau kepala 3 ya? Setengahnya ya? Alhamdulillah sis. Age does your well. Oke. Kalau dikasih lihat gambar foto lo sendiri, satu single yang ada di atas kepala apa? Satu single yang ada di kepala. Nggak tau, akhir-akhir ini You sih. Oke, nyanyiin. Telling me it's you. You, you're the one. My mind say stop it, he ain't true. 'Cause I don't mind, 'cause I got nothing to lose. Kenapa ya akhir-akhir ini gue lagi merasa identiknya dengan lagu itu? Karena mungkin mewakili perasaan? Mungkin. Karena juga mungkin kayak biar nggak melo-melo amat. Asli. Biar nggak melo lihat foto ini. Kapan lagi liburan, ya kan? Kita nggak sabar. Pingin lihat lagi nextnya Raisa di atas panggung, segala macam. Single barunya kita tunggu. Yes. Apalagi main di Sini Music lagi di CJV, kita balik lagi nonton bareng ntar sama anak-anak. Iya dong. Gimana kalau kita mungkin pertama kali nonton untuk anak lo bisa dibawa ke CGV. Mungkin bisa. Nanti gue bukain karpet merah, nonton film pilihan lo. Silahkan, gue atur. Aturin. Kita foto dulu bareng? Ya. 1, 2. Oke. Ya, thank you ya, udah mau dikepoin. Thank you so much semua yang sudah nonton, semua yang sudah ngasih pertanyaan. Makasih banyak. Semoga pada sehat semua, stay safe, stay at home, stay hydrated, dan mohon maafin juga. Oh iya, bentar lagi mau lebaran. Sebelum gue tutup, ada satu pertanyaan titipan. Bang Hemish, kapan jeleknya sih dalam 24 jam? Jeleknya kalau lagi rese. Oke. Ini buat teman seluruh CGV yang di rumah yang masih harus keluar kerja, terutama tenaga medis yang harus tetap jaga. Mungkin ada satu penggalan
lagu buat mereka yang lagi sibuk di ini di menjaga coronavirus supaya tidak menyebar. Persembahan terakhir Um, dari Raisa untuk semuanya. Persembahan dari aku pengen nyanyiin lagu teristimewa yang kayaknya akhir-akhir ini punya meaning yang baru buat gue, dan I love when this happens, waktu ada kejadian yang bikin satu lagu tuh jadi punya meaning baru. Jadi gue mau nyanyiin teristimewa sedikit buat semua tenaga medis di Indonesia dan di seluruh dunia yang lagi berjuang buat kita. Oke. Yang teristimewa dari wajahmu, cerminan sempurna keindahan kalbu, kaya pikiranmu, tutur katamu, kehangatanmu, kau teristimewa. Thank you semuanya. Thank you again. Salam buat Hemi. Selamat berpuasa. Sampai jumpa Sama-sama, setelah Lebaran nanti. Semoga semua berakhir kita. Bye. Sampai ketemu di bioskop. Bye-bye. Baiklah teman-teman. Terima kasih sudah ikutan di CGV Kepo ini sama Raisa. Jangan lupa untuk balik lagi besok di CGV Kepo spesial by tanya di situ. Jangan sampai dehidrasi, stay safe, stay sane, dan pastinya Ramadan lebih seru bareng CGV. Dan jangan lupa tebarkan murninya kebaikan Ramadan bersama.